Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Faisal Fakhri Ardian dan bersama teman saya. Saya Salsa Ayudya Putri. Saya Tias Cahyani Arum. Saya Bintang Fajar Lubulo. Izin menyampaikan hasil diskusi kami tentang filsafat ketuhanan. Alasan pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang beriman, tentu kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia wajib meyakini dan mematuhinya. Allah telah berfirman pada Quran Surat Al-An'am ayat 122. Nah, dari firman tersebut ada dua alasan mengapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang pertama yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara langsung kita akan berhubungan secara pencipta alam semesta dan seisinya. Yang kedua yaitu kita akan mendapatkan nikmat dalam kehidupan yang tentunya harus disertai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan dan ketakwaan kita akan terdorong untuk selalu berada di jalannya. Yang kedua yaitu membentuk jiwa optimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, yang berarti setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dari firman itulah yang membentuk jiwa dan pikiran kita selalu optimis dan tidak mudah menyerah. Manfaat selanjutnya adalah kehidupan yang berkah dan selalu bersyukur. Nah, dari kita menjalankan aktivitas positif di setiap harinya, nah dari aktivitas itulah akan membawa berkah dan kehidupan yang selalu bersyukur. Manfaat selanjutnya yaitu tidak mudah putus asa. Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu meyakini bahwa Allah selalu ada di samping kita apapun kondisinya. Berikutnya yaitu cara mengenal Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama yaitu dengan mengenali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di benak kita tentu berpikir bahwa manusia, tumbuhan, hewan, dan alam semesta seisinya itu tidak muncul begitu saja. Nah, kita harus meyakini bahwa semua itu adalah ciptaan Allah sebagaimana telah difirmankan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Cara mengenal Tuhan yang kedua yaitu kenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan rububiyah Allah berupa keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta. Hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan dan bencana. Cara yang ketiga yaitu mengenali uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal uluhiyah Allah berarti meyakini bahwa tidak ada makhluk lain yang mampu menggantikan posisi Allah sebagai Tuhan. Cara yang keempat dengan mengenal nama dan sifat Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Materi yang ketiga adalah filsafat ketuhanan. Filsafat dalam bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti kecintaan kepada kebenaran atau wisdom. Dalam bahasa Arab, filsafat yaitu falsafah. Poin pertama dalam materi ini adalah pemikiran manusia tentang Tuhan. Di sini ada 4 pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama adalah paham dinamisme. Paham ini merupakan paham yang masyarakatnya mempercayai benda-benda mempunyai kekuatan dan menganggapnya sebagai Tuhan. Misalnya, mereka datang ke dukun, lalu dukun memberi jimat. Mereka meyakini bahwa jimat tersebut mempunyai kekuatan, sehingga mereka melakukan persembahan atau sembahyang kepada jimat itu. Kedua adalah paham animisme. Masyarakat berkeyakinan bahwa suatu benda seperti pohon atau hewan mempunyai roh. Mereka memberikan sesajen kepada benda tersebut dengan tujuan agar roh yang ada tidak marah. Contohnya seperti keris. Keris yang diisi dengan makhluk yang tidak kasat mata dengan cara melakukan ritual pemanggilan atau memindahkan ke dalam keris tersebut.
Pemikiran manusia tentang Tuhan yang nomor 3 yaitu politeisme. Politeisme merupakan kepercayaan kepada dewa ataupun dewi. Masyarakat primitif mengelompokkan benda-benda atau hewan yang sejenis menjadi satu kelompok yang memiliki perannya masing-masing. Contohnya seperti pada agama Hindu yang menyebut bahwa satu Tuhan dengan banyak dewa seperti Dewa Brahmana, Wisnu, Siwa, dan lain sebagainya. Paham yang nomor 4 yaitu henoteisme. Henoteisme berasal dari kata henotheis yang memiliki arti satu bangsa, satu Tuhan. Paham ini menjelaskan bahwa setiap bangsa tidak mungkin diatur oleh lebih dari satu pengatur atau satu Tuhan. Setiap bangsa memiliki Tuhan yang berbeda dengan bangsa lainnya. Contohnya yaitu seperti Dewa Zeus yang memerintah 11 dewa lainnya. Semua dewa ini diyakini sebagai dewa, namun satu dewa dianggap lebih kuat dari dewa yang lainnya. Pengertian Tuhan dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah Allah sebagai Sang Kholik atau sebagai pencipta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita sebut dengan ayat kursi, yang memiliki arti bahwa Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang berada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi atau kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Untuk selanjutnya adalah sifat Allah. Dalam Al-Quran disimpulkan ada sekitar 99 nama Tuhan yang mulia atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna, yang menggambarkan sifatnya yang tidak ada bandingannya. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mengenal Allah. Yang pertama adalah melalui pikir. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 13 yang memiliki arti bahwa dan Dia menundukkan pula untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berpikir. Bagi orang yang berpikir dan menggunakan akalnya secara baik, maka ia akan menemukan kekagumannya di dalam ciptaan Tuhan. Pengertian Tuhan dalam ajaran Islam melalui zikir. Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sempurna. Zikir bisa dilakukan juga dengan memperbanyak pembacaan Al-Quran dan doa, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, berlindung kepadanya dengan ta'awud, serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tertera pada ayat di bawah ini, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berpikir secara sistematis akan menghasilkan ilmu pengetahuan, sedang berzikir akan menenangkan jiwa dan menetapkan iman. Yang kedua, kekuasaan dan perbuatan Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Ibarat seseorang yang membuat sebuah mesin, tentulah ia dapat mengetahui kekuatan mesin itu, bagaimana menghidupkannya dan mematikannya, dan apa kelemahannya dan kekuatannya. Lalu kita masuk ke poin 4, yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap nilai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Yang selanjutnya, saling menghormati antara umat beragama, bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, menghormati orang lain dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak memaksakan satu agama dan ada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Harapannya semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk bisa lebih menerapkan 4 poin yang telah disampaikan di
di lingkungan kampus, dan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.